Peristiwa kedua di mana Tuhan Yesus menangis adalah ketika ia menangis untuk kota Yerusalem. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu." Lukas 19 ayat 41-44. Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, ibu kota Israel, karena kejahatannya, sebab banyak nabi yang dibunuhnya. Sejak Nabi Musa, banyak nabi yang diutus Tuhan kepada bangsa Israel untuk memberitakan firman serta menegur mereka atas dosa-dosa mereka. Namun banyak di antara nabi-nabi tersebut yang dianiaya dan dibunuh oleh bangsa Israel. Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai dengan 52. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pembunuhan para nabi itu akan ditanggung oleh orang-orang Israel yang hidup pada zamannya. Meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam pembunuhan nabi-nabi tersebut. Hal ini terjadi karena orang-orang Israel pada zaman Yesus sama jahatnya dengan nenek moyang mereka yang membunuh para nabi tersebut. Seperti tampak dari kecamannya yang keras terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, para pemimpin rohani Israel. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukuman terhadap Yerusalem sudah dekat. Kota itu akan dihancurkan dan bait suci yang mereka bangga-banggakan akan rata dengan tanah. Matius 23 ayat 37 sampai 39, Matius 24 ayat 1 sampai 2. Hal ini digenapi 40 tahun kemudian, ketika pada tahun 70 Masehi di bawah Jenderal Titus, orang-orang Yahudi dianiaya dan dibunuh oleh orang Romawi, serta bait suci mereka dihancurkan. Puncak dosa Yerusalem adalah ketika mereka menolak dan menyalibkan Yesus yang adalah Mesias, yang telah dinubuatkan dalam kitab suci mereka, Perjanjian Lama. Ketika Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem tidak lama sebelum penyalipannya, ia berkata bahwa berkali-kali ia ingin mengumpulkan bangsa Israel seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, namun mereka menolak. Lukas 19 ayat 41-44. Hal ini berkaitan dengan tawarannya yang terus-menerus agar mereka bertobat dari kejahatannya dan percaya kepadanya sebagai Mesias. Tetapi bangsa Israel bersikeras dengan dosanya dan tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah tawaran terakhir Tuhan Yesus kepada umat pilihan Tuhan sebelum ia benar-benar disalibkan. Akibat penolakan orang Israel terhadap Tuhan Yesus, mereka mendapat hukuman yang sama dengan hukuman yang mereka terima ketika membunuh para nabi, yakni kehancuran Yerusalem. Tetapi konsekuensinya jauh lebih berat dan lebih luas, karena menyangkut nasib akhir mereka pada hari penghakiman kelak.